ここからがネクロマンスターの本領だ。起きろ。 Halo penggemar para pecinta janda, kembali lagi bersama saya di channel Zero Anime. Gimana nih kabar kalian? Apakah om dan tante-tante sehat? Kalau sehat, alhamdulillah ya. Mimin juga sehat, walaupun belum mendapatkan janda anak 10. Nah, jadi di video kali ini, Mimin akan lanjutkan pembahasan cerita anime solo levelingnya ke season 4 episode terakhir. Saat dimana Jinwo yang sudah berhasil mengalahkan Antares hingga mereset dunia dan berada di dalam dungeon selama 27 tahun demi mengalahkan semua monark kembali. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya om dan tante-tante subscribe dululah channel Mimin, biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Cerita berlanjut setelah Jinwo yang sudah berhasil mengalahkan Antares dengan cara menebas badannya sampai terbelah menjadi 2 bagian. Hingga di momen itu juga, Antares tak menduga dengan kekalahannya melawan Jinwo. Tak lama kemudian, terlihatlah dengan pasukan rulers yang sudah turun ke dunia melalui celah gate dimensi yang dihubungkan oleh Jinwo. Antares yang masih saja terlihat begitu bingung, tentu kembali menanyakan mengenai kenapa pasukan rulers datang di momen pertarungan mereka. Apa selama ini kau mengincar ini? Mengacaukan ruang, memanfaatkan bentrokan kekuatan besar kita, dan kawananmu dari dunia lain ke sini. Alasanmu mengacaukan pasukan dan menarik ke tempat ini. Kupikir tindakanmu itu dilakukan karena ingin melakukan pertarungan tanpa adanya gangguan. Tapi tidak mungkin kau berkomunikasi dengan rulers. Mendengar itu, Jinwo pun langsung memberitahukan bahwa wadah rulers yang sudah dipinjamkan kepada manusia ada di dunia. Antares yang mendengar pemberitahuan itu, ia pun langsung mengerti dengan diiringi kembali berkata-kata. Jadi kau menggunakan wadah itu untuk mempersiapkan gate tempat ini. Kau mendapat cara memenangkan perang meski kalah dalam pertarungan. Ini kekalahanku karena cuman memperhatikan pertarungan yang kecil ini. Hingga setelah mengatakan itu, Jinwo pun kembali menanyakan kepadanya apakah dirinya lah yang memerintahkan White Flames dan Beast Monarch menyerang Shadow Monarch. Tapi saat dirinya kembali menanyakan kepada Jinwo dengan mengatakan, apa White Flames Monarch memberitahukan itu kepadamu? Di saat itulah ia terlihat begitu terkejut karena melihat Jinwo yang tiba-tiba menodongkan salah satu jari tengahnya yang diiringi dengan perkataan mengenai Asborn lah yang memintanya untuk menyampaikan pesan salamnya. Dan setelah itu, Antares pun kembali bergerak maju menyerang Jinwo. Namun saat beberapa langkah saja, berubahlah ekspresi wajahnya menjadi terkejutan saat merasakan tusukan senjata tongkat dari pasukan rulers yang menancap di seluruh tubuh dan tangannya. Dan saat Antares menolehkan kepalanya ke arah atas, di momen itulah ia melihat brightest fragment of brilliant light yang membuat dirinya terlihat begitu tercengang setelah menyadari dengan dunia yang sudah dipenuhi cahaya terang dan bayangan kegelapan. Bahkan saat seluruh tubuhnya yang akan segera hancur menjadi percikan cahaya kegelapan, ia pun masih saja menitipkan pesan-pesannya kepada Jinwo dan pasukan rulers. Dari awal aku tidak punya kesempatan untuk menang. Aku akan menunggu dalam peristirahatan abadi, bukan peristirahatan abadi ciptaanmu. Dan saat ia kembali mengeluarkan perkataan terakhirnya kepada Jinwo, dengan mengatakan kita akan bertemu lagi di sana, Jinwo pun juga tentu langsung menjawab dengan menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena Jinwo pasti akan segera menemuinya lagi. Hingga setelah Jinwo mengatakan hal tersebut dan kalahnya Antares dengan meninggalkan percikan cahaya kegelapan, di momen itulah Jinwo dihampiri oleh brightest fragment of brilliant light yang langsung membuka pembicaraan dengan menyampaikan rasa terima kasihnya kepadanya. Jinwo yang mendengar hal itu dengan ekspresi badan menunduk, ia pun juga langsung membuka pembicaraan. Namun dengan meminta satu permintaan yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan pasukan rulers. Brightest fragment of brilliant light yang mendengar hal permintaan tersebut dari Jinwo. Ia pun bersedia membantu Jinwo dengan segenap kekuatan yang ia miliki. Hingga di momen itulah, Jinwo meminta Trailer of Reincarnation kepada brightest fragment of brilliant light agar bisa memutarbalikkan waktu ke 10 tahun. Brightest fragment of brilliant light yang terlihat begitu terkejut setelah mendengar permintaan seperti itu dari Jinwo. Ia pun kembali memberitahukan bahwa jika Trailer of Reincarnation digunakan, maka kesadaran 8 para monark yang sudah mati akan selalu mengingat dengan pertarungannya yang sudah tersisa. Namun saat Jinwo kembali mengatakan dengan menyuruh brightest fragment of brilliant light untuk tidak mengirimkan siapapun ke bumi,
Dan dengan dirinya yang akan bersedia menghadapi para monark, dengan sendirinya di celah dimensi, jika Trailer of Reincarnation itu terjadi. Brightest Fragment of Brilliant Light pun kembali mengeluarkan perkataan dengan menanyakan alasan Jinwo yang berniat melakukan Trailer of Reincarnation. Bukan hanya itu, Brightest Fragment of Brilliant Light juga memberitahukan mengenai momen inilah hasil terbaik yang bisa ia dapatkan setelah menggunakan Trailer of Reincarnation berkali-kali. Kami sudah menggunakan Trailer of Reincarnation berkali-kali, tapi ini hasil terbaik yang bisa didapatkan. Jinwo yang mendengar itu kembali, ia pun juga memberitahukan, namun dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu sedih. Aku kehilangan terlalu banyak orang dalam perang ini, dan kuingin membawa mereka kembali. Dan saat Brightest Fragment of Brilliant mengatakan Durability Trailer of Reincarnation yang sudah hampir mencapai batas, dan jika gagal, maka Jinwo takkan bisa memutar balikan waktu lagi. Di saat itulah, ia mulai memberitahukan Jinwo dengan alasannya. Kalau kau berhenti sampai di sini, dirimu akan dikenang sebagai pahlawan yang menghentikan invasi monark, dan akan diingat selamanya oleh orang-orang. Namun, takkan ada yang mengingat pertarunganmu sampai sekarang. Fragment akan menunggu kalau sampai kalah. Bahkan jika kau menang, takkan ada yang memberimu selamat. Hingga saat Brightest Fragment of Brilliant Light kembali menanyakan apakah Jinwo masih ingin memutar balikan waktu. Dan Jinwo terlihat begitu termenung sambil membayangkan keluarga kecilnya, calon istrinya, ketua Wojinchul, dan Jinho. Di momen itulah ia menjawab, aku akan memutar balikan waktu. Namun saat Brightest Fragment of Brilliant Light kembali mengeluarkan perkataannya dengan mengatakan, jadi kau tidak ingin menyelamatkan sebagian, melainkan seluruh dunia dengan tanganmu sendiri, dan kehendak Jinwo yang mengingatkannya kepada Asborn. Di saat itu juga Jinwo kembali menanyakan, dengan apa yang terjadi kepada pasukan prajurit bayangannya yang tidak ada di masa lalu? Mendengar itu, Fragment of Brilliant Light pun kembali menjelaskan bahwa makhluk yang bertabrakan dengan masa lalu akan hilang, dan yang tidak bertabrakan akan tetap ada. Hingga saat Jinwo mendengar jawaban pemberitahuan itu, dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu senyum, ia pun langsung mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Fragment of Brilliant Light. Maka dari itu, ia pun kembali mengeluarkan perkataan mengenai dengan dirinya yang sudah bersiap untuk menggunakan Trailer of Reincarnation. Dan setelah mengatakan itu, Fragment of Brilliant Light langsung mengeluarkan Trailer of Reincarnation ke atas, yang langsung memancarkan sinaran cahaya warna kuning yang terlihat begitu terang, hingga semakin lama semakin bersinar, dan semakin besar, sampai menyelimuti seluruh permukaan dunia layaknya seperti sinaran matahari. Bahkan cahaya dari alat Trailer of Reincarnation yang begitu terang sampai membesar seketika menyinari seluruh penduduk manusia, yang membuat ekspresi wajah mereka terlihat begitu terpukau yang berawal dari keluarga Jinwo, Ketua Asosiasi Wojinkyul, Hunter Liu Zigang, Thomas Andre, Baek Yonho, Koi Jong-in hingga Nona Chahain. Dan saat cahaya ilahi surga itu semakin memudar dan menghilang, terlihatlah dengan gedung apartemen di negara Korea, yang di dalamnya terlihat dengan si kecil imut Jin Ah yang sedang membangunkan kakaknya Jinwo. Bahkan di momen ini juga, terlihatlah dengan muka tampan kecil si Jinwo. Namun ketika Jinwo sudah keluar dari tempat kamarnya, tiba-tiba terkejutlah dirinya saat melihat ayahnya yang sedang membaca koran. Tapi setelah ayahnya mengatakan, kenapa Jinwo tiba-tiba bertingkah seperti itu, keluarlah air tetesan matanya, sampai langsung memberitahukan ibu dan ayahnya mengenai dengan dirinya yang sudah bermimpi buruk. Benar, mimpi burukku sudah berakhir. Mimpi burukku sudah usai, dan sekarang aku bersama adik perempuanku, ibuku yang sehat, dan ayahku yang tidak menghilang. Aku diberikan kesempatan terakhir untuk meluruskan ini semua. Kesempatan ini tidak akan kusia-siakan. Sekarang aku bisa menulis kembali masa depan yang akan datang. Namun, untuk sesaat saja, untuk sebentar saja, bisakah aku menikmati kedamaian yang sedang kurasakan ini sebagai hadiah untuk diriku sendiri? Aku juga tahu bahwa di atas langit itu, saat ini terdapat monark yang sedang mempersiapkan lautan Gets untuk menyerang umat manusia. Namun sebentar saja, hanya untuk sesaat saja. Jika waktu yang sedang kunikmati tidak akan menyebabkan satu orang pun terluka, maka aku ingin tinggal dan nikmati momen ini untuk sehari lebih lama.
Selang setelah beberapa hari, Jinwo menitipkan sebuah pesan kepada ibunya melalui surat yang mengatakan mengenai dirinya yang akan segera kembali setelah menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Di sisi lain, dengan diperlihatkannya, Beru yang sudah membasmi salah satu monster dengan cara menebas lehernya. Bahkan di sisi Belion, ia pun juga membasmi para monster, namun dengan jumlah yang begitu banyak sampai menumpuknya ke atas. Berbeda dengan si Jinwo, di momen ini ia sedang berhadapan dengan salah satu monark, yaitu Yongmun. Dunia hampa ini, yang hanya berisikan kegelapan, yang tiada ujungnya terasa sangat sepi jika tidak ada pertarungan. Aku memang dalam pertarunganku melawan monark, dan membunuh Monarch of the Transfiguration, yang menjadi inti semua ini. Dengan demikian, 27 tahun berlalu semenjak aku memasuki retakan dimensi. Sepertinya pertarungan yang lama dan menyedihkan ini tak lama lagi akan berakhir. Musuh yang tersisa hanyalah Dragon Monarch Emperor dan bawahannya, The Brigade of Destruction. Bertemu semua orang setelah 2 tahun berlalu. Aku penasaran bagaimana kabar ayah dan ibu. Sebanyak ada perubahan pada Jinah? Apakah sebaiknya aku menunggu dia bertambah dewasa sebelum aku menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Hingga setelah mengatakan itu dalam benaknya tadi, datanglah si Belion yang langsung memberitahukan laporan mengenai dengan dirinya yang sudah membereskan tempat keberadaan Yongmun, dan sudah ia pastikan bahwa tidak ada satupun yang masih bernapas. Mendengar laporan itu seketika, membuat Jinwo terlihat begitu tersenyum yang diiringi dengan perkataan, baiklah. Kita tidak akan kalah untuk kedua kalinya. Arise. Di sisi lain lagi dengan diperlihatkannya Antares, di momen ini dirinya sudah mengetahui dengan kematian Monarch of the Transfiguration Yongmun di tangan Jinwo. Maka dari itu, salah satu pasukan naganya memberikannya sebuah saran agar segera pindah dari lokasinya saat ini. Namun, Antares menolak dengan alasan lelah untuk melarikan diri dan niatnya yang akan melawan Jinwo di tempat persembunyiannya saat ini. Hingga di saat itulah, Antares menganggumi dan tak menyangka dengan Jinwo yang menggunakan alat Trailer of Reincarnation untuk kembali memutar waktu. Namun setelah mengatakan itu muncullah armor sihir bayangan di depannya yang langsung memberitahukan dengan nama dan sebuah perkataan pertanyaan. Siapa namamu? Siapa sangka? Ternyata yang mendatanginya adalah Shadow Monarch Sung Jinwo yang langsung menjawab pertanyaan dari Antares. Aku Sung Jinwo, masih ada yang ingin kau katakan? Dan setelah Antares menjawab pertanyaan tadi dari Jinwo, di saat itulah mereka langsung bergerak melancarkan serangannya secara masing-masing. Bahkan saat senjata mereka yang sudah bertabrakan sampai memancarkan cahaya berwarna kuning, di saat itulah pasukan prajurit-prajuritnya yang langsung menyerang secara bersamaan. Dunia nyata, di mana setelah 2 tahun berlalu, karena sesuatu yang dikatakan oleh seorang peramal, seluruh Amerika Puch terguncang karena mendengar dewa yang akan membawa kehancuran sebentar lagi datang ke bumi. Biasanya, ramalan seperti ini tidak akan dihiraukan. Masalahnya, orang yang memberi ramalan ini adalah Nyonya Slener. Nyonya Slener memberitahukan mereka mengenai dewa kematian yang akan datang ke bumi bersama pasukan prajurit tentaranya dengan jumlah yang tak terhingga. Bahkan Nyonya Slener juga memberitahukan bahwa manusia tidak bisa kabur dari kematian dan tidak ada cara untuk bisa selamat dari dewa kematian tersebut. 2 tahun yang lalu, dialah yang tiba-tiba mendapatkan berkah yang bisa memprediksi kematian dari diktator Korea Utara, teroris yang menyandra orang lain, dan jatuhnya pasar saham karena tumbangnya bisnis perumahan, dan sebagainya. Sampai saat ini, ramalannya sangatlah kuat akurat, dan bisa membuat dia menjadi bahan perdebatan yang hangat. Dan sekarang, dia tiba-tiba bilang kalau dunia akan berakhir, tentu saja semua orang menjadi panik. Dan keesokan harinya di langit Seoul, munculnya sebuah pusaran hitam yang hampir menyelimuti langit Korea. Di seluruh dunia pun dihebohkan dengan berita yang berjudul Ramalan Nyonya Slener yang viral di mana-mana. Semua orang yang sedang melihat fenomena itu tentu membuat mereka dihebohkan dengan ekspresi wajah yang terlihat begitu termenung. Namun selang beberapa detik setelah gate itu telah terbuka menjadi 2 bagian. Semua orang terlihat begitu heran hingga bingung karena tidak ada satu sosok pun yang keluar dari gate tersebut. Akan tetapi di momen itu juga muncullah dengan salah satu sosok manusia di belakang mereka yang sedang memakai jaket hitam.
Hingga setelah itu, terlihatlah dengan salah satu sosok pria lagi yang sedang membawakannya sebuah bunga, seakan-akan sedang menyambut seperti artis Korea. Dan setelah mereka berhadapan, pria itu pun membuka pembicaraan dengan memberitahukan mengenai dengan dirinya yang sangat senang setelah orang tersebut kembali dengan selamat. Siapa sangka, ternyata yang sedang ia sambut adalah Shadow Monarch, Sung Jinwoo yang sudah kembali dari dalam dungeon selama 20 tahun lamanya. Namun entah kenapa ia merubahi dirinya menjadi penampilan seperti anak SMP yang membuat pria tersebut bingung hingga bertanya-tanya. Saya tidak menyangka kalau Anda akan datang dengan penampilan seperti anak SMP. Dan setelah Jinwoo sudah menjelaskan pria itu dengan memberitahukan jika dirinya tidak merubahi penampilannya, bisa jadi semua orang akan takut pada jenggotnya. Pada saat itulah pria tersebut kembali mengatakan, sebenarnya kami ragu kalau Anda bisa pulang dengan selamat sambil memikul semua tanggung jawab sebesar itu sendirian. Tapi saat ini, saya bisa merasakan selangkah kaki yang Anda pijak itu setara dengan pijakan puluhan ribu tentara. Setelah mengatakan itu, pria itu pun lagi-lagi kembali memberitahukan mengenai adanya pesan dari para rulers untuknya. Tapi berhubung pembicaraannya yang agak lama, jadi dirinya berniat mengajak Jinwoo ke tempat lain. Hingga saat Jinwoo sudah menyetujuinya, terlihatlah dengan makanan es krim yang begitu manis sampai membuat pria tersebut seketika langsung menanyakan, jadi Anda ingin pergi ke toko es krim? Dan setelah Jinwoo sudah menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, setelah berada di tempat yang tidak apa-apa selama itu, sepertinya wajar kalau dirinya memakan sesuatu yang manis, ia pun langsung menanyakan dengan apa yang dikatakan oleh rulers. Pria itu pun menjawab dengan menyampaikan rasa terima kasih rulers kepadanya. Dan setelah Jinwoo kembali menanyakan dengan mengatakan apakah ada masalah lain, ia pun kembali mengeluarkan perkataan yang diiringi dengan mengeluarkan percikan cahaya berwarna kuning keemas-emasan. Tidak, sebenarnya aku datang kemari karena semua masalahnya sudah kamu selesaikan. Rulers merasa khawatir dengan kekuatanmu yang bisa merubahi dunia sesuka hatimu. Seperti yang sudah kamu tahu, kekuatan yang kamu miliki itu bukanlah sesuatu yang dunia ini siap miliki. Dunia ini bahkan tidak memiliki mana, jadi dunia ini sangatlah lemah. Namun saat dirinya kembali mengatakan mengenai para rulers yang berharap agar Jinwoo mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatannya, dan Jinwoo sudah memberikannya saran agar dirinya tersegel saja, tiba-tiba berubahlah ekspresi wajahnya menjadi kepanikan saat melihat Jinwoo yang tiba-tiba memancarkan aura armor sihir kekuatan hingga langsung mengatakan, apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku karena aku sudah tidak berguna lagi, hanya karena kalian takut dengan kekuatan yang aku miliki? Hingga saat Jinwoo sudah mengatakan hal itu, dan pria itu yang masih saja terlihat begitu panik, dirinya pun mencoba memperlihatkan HP-nya yang terlihat dengan foto Nyonya Slener, sampai langsung menjelaskan bahwa Dewa Kematian akan datang ke dunia mereka. Sebelum kamu datang kemari, Slener telah membuat keributan dengan ramalannya itu. Sebelum kamu menghilang, dia bukanlah seorang peramal yang hebat, tapi ketika kamu bertemu dengan dunia kami, kehidupannya pun berubah. Jinwoo yang mendengar hal penjelasan itu kembali, ia pun menanyakan, jadi maksudmu, keberadaanku telah membawa perubahan ke dunia ini? Dan setelah pria itu telah menjawab pertanyaan dari dirinya tadi, ia pun kembali mengeluarkan pembicaraan dengan menyuruh pria tersebut agar membicarakan hal ini di lain waktu saja. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video anime Solo Leveling Season 4 episode terakhirnya kali ini. Untuk kelanjutannya, Mimin akan upload secepatnya ya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen sebagai support dan dukungan untuk saya di channel ini.